Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam bersama saya, Ardi. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Ritual Tumbal Terakhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like video ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah ruang interogasi yang temaram, Mayang duduk dengan tangan gemetar. Matanya menatap lurus ke arah detektif Ayu yang berdiri di depannya. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. "Aku tidak tahu apa yang terjadi," ucap Mayang dengan suara bergetar. "Pram tidak mungkin melakukan semua itu." Detektif Ayu menyilangkan tangannya di depan dada. Ia menghela napas panjang sebelum berkata, "Mayang, semua bukti mengarah padanya. Dia ditemukan dengan noda darah di bajunya. Dan para saksi mengatakan dia sering terlihat di sekitar lokasi kejadian." Mayang menggeleng. "Tidak, Pram tidak mungkin membunuh siapapun. Dia seorang arkeolog, bukan pembunuh." Namun, semakin dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, semakin kenyataan terasa mencekiknya. Sebulan sebelum interogasi itu, kehidupan Mayang masih berjalan normal. Dia bekerja sebagai pemandu wisata di Yogyakarta. Sementara Pram sibuk dengan penelitian arkeologinya di hutan lereng Merapi. Hari itu, Pram meneleponnya dari tenda penelitiannya. "Aku menemukan sesuatu yang aneh di sini, Mai." "Aneh bagaimana?" Pram terdiam sejenak sebelum menjawab. "Sebuah wayang tua. Sepertinya bukan wayang biasa." Mayang mengernyit. Ayahnya, Pak Damar, seorang dalang terkenal, sering bercerita tentang wayang-wayang kuno yang memiliki kekuatan mistis. Tapi itu hanya cerita, bukan? Sementara itu, Pak Damar menerima pesanan pementasan wayang dari seseorang yang tidak dikenal. "Lakon Rahwana," ujar suara di telepon, dingin dan misterius. Pak Damar merasakan firasat buruk. Lakon Rahwana terkenal berat dan berbahaya untuk dimainkan. Namun, uang yang ditransfer dalam jumlah besar membuatnya ragu untuk menolak. Ketika malam pertunjukan semakin dekat, kejadian aneh mulai terjadi. Asap putih sering terlihat di sekitar rumahnya, dan bayangan-bayangan gelap muncul di balik tirai wayangnya. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika Mayang menemukan jejak kakinya berubah merah darah. Mayang merasa tubuhnya semakin lemah sejak kejadian itu. Ia mengingat perkataan kakek tua yang mendatangi Detektif Ayu setelah serangkaian pembunuhan. "Aneh terjadi. Tumbal terakhir adalah yang paling istimewa," ujar sang kakek. "Ia harus lahir di malam Jumat Kliwon dan memiliki jejak kaki merah." Mayang menelan ludah. Ia lahir di malam Jumat Kliwon. Pram mulai mengalami gangguan di lokasi penelitian. Bayangan-bayangan hitam melintas di pinggiran matanya. Suara bisikan terdengar dari balik pepohonan. Malam itu, ia terbangun dengan tangan penuh lumut dan wajah pucat. Saat ia melihat ke cermin kecil di tendanya, sosoknya berubah. Matanya bukan lagi miliknya, melainkan mata yang lebih tua, penuh kebencian dan keinginan. Dan di balik punggungnya, seseorang berdiri, tersenyum mengerikan. Detektif Ayu menggali lebih dalam kasus ini. Ia menemukan catatan lama yang menyebutkan bahwa keluarga Mayang adalah keturunan dalang yang memiliki tugas menjaga keseimbangan dunia mistis. Jika ritual tumbal terakhir berhasil, batas dunia gaib dan dunia nyata akan runtuh. Sementara itu, Mayang mulai mengalami mimpi-mimpi aneh tentang seorang perempuan berpakaian tradisional yang memanggil namanya. Perempuan itu memperingatkannya tentang bahaya yang semakin dekat. Pak Damar akhirnya mengaku kepada Mayang. Ia pernah menolak permintaan kelompok rahasia untuk memainkan lakon Rahwana 30 tahun lalu. Kini, mereka kembali, lebih kuat dan lebih berbahaya. Pram, yang mulai kehilangan kesadarannya sendiri, berusaha melawan kekuatan yang menguasainya. Namun, semakin ia melawan, semakin ia tenggelam dalam kegelapan. Malam itu, Mayang dibawa ke sebuah pura tua di tengah hutan. Cahaya bulan menyoroti lingkaran ritual yang telah disiapkan. Pak Damar berusaha menghentikan mereka, tetapi tubuhnya terpental oleh kekuatan tak kasat mata. Pram berdiri di tengah lingkaran, matanya kosong.
Dari balik bayangan, sosok tinggi besar muncul Roh Rahwana yang telah menunggu momen ini selama berabad-abad. Detektif Ayu dan Hani, seorang peneliti spiritual yang ikut membantu mereka, mencoba menghalangi ritual tersebut. Namun, kekuatan yang mereka hadapi terlalu besar. Mayang akhirnya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan menerima takdirnya. Dengan keberanian, ia mengucapkan mantra yang diajarkan oleh perempuan di dalam mimpinya. Seketika, angin kencang bertiup, cahaya putih menyelimuti tubuhnya, dan bayangan yang melingkupinya mulai menghilang. Pram berteriak kesakitan sebelum akhirnya jatuh pingsan. Roh Rahwana mengamuk, tetapi kekuatannya semakin melemah. Dengan sisa tenaganya, Pak Damar memainkan wayang terakhirnya wayang yang dapat mengunci kembali kekuatan jahat itu. Ketika fajar menyingsing, semuanya berakhir. Pram tersadar, tetapi ingatannya tentang kejadian semalam kabur. Pak Damar terluka, tetapi selamat. Dan Mayang merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Detektif Ayu menutup kasus ini sebagai kejadian tak terjelaskan. Namun, ia tahu bahwa dunia ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa dijelaskan oleh hukum dan logika. Mayang menatap langit pagi dan tersenyum tipis. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai.